warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita jalan-jalan lagi sambil membahas apa ya? Hari ini kita membahas soal Palestina. Kemarin kebetulan Ayah ngisi seminar tentang Palestina ya. Iya, betul. Membahas apa kemarin, Cinta itu? Jadi kemarin itu kan kebetulan aku diundang dalam ulasan bedah buku dari penulisnya Ilan Pappé. Dia adalah profesor politik internasional yang fokusnya terutama pada isu Timur Tengah dan terkait dengan Israel Palestina. Nah, dia itu kan pas banget ya berarti ya. Iya, pas banget. Jadi aku bedah buku itu, dia kan menulis buku yang padat ya, yang singkat, padat tapi sangat penting. Nah, judul aslinya A Very Short History of the Israel and Palestine Conflict. Nah, terus bukunya ini diterjemahkan oleh penerbit GDN, diberi judul Sejarah Ringkas Penjajahan Israel atas Palestina. Jadi kita ngomong latar belakang dulu nih Ilan Pappé ini. Jadi Ilan Pappé itu adalah akademisi ilmu politik, fokusnya pada sejarah politik, yang dikenal sebagai pelopor mazhab sejarah baru dalam kajian soal Israel Palestina di kalangan Zionis. Nah, dia itu memperkenalkan mazhab yang diikuti oleh banyak kalangan sejarawan Yahudi yang awalnya tinggal di Israel, yang disebut sebagai post-Zionist approach. Dia ini berarti Yahudi ya? Ini Yahudi dan dia ini lahirnya di Israel. Oh, gitu. Menarik. Ini menarik dan yang membuatnya lebih menarik, jadi gini, mazhab dari post-Zionis itu adalah kalangan-kalangan peneliti yang berkomitmen untuk mempertanyakan ulang, untuk membongkar kembali berbagai macam doktrin, terus kemudian sejarah narasi Israel tentang Palestina, terus banyak hal yang dianggap sebagai suatu kebenaran yang tidak pernah digugat, itu dipertanyakan ulang oleh Ilan Pappé ini, sehingga kalangan post-Zionis ini memunculkan banyak kontroversi atas nama pencarian kebenaran. Ya, namanya akademisi, tentu kan tujuan dari ilmu adalah mencari kebenaran. Nah, dari situlah kemudian banyak polemik dan bahkan akhirnya dia dalam tanda petik hijrah gitulah ya, jadi profesor dosen di Inggris, di Exeter University, karena dia banyak mendapatkan ancaman. Dia diancam, kemudian misalnya dibunuh, diintimidasi segala macam. Dia dapat ancaman di negaranya sendiri. Di negara sendiri karena dia berbeda pikiran, bukan hanya karena berbeda, tapi yang paling penting dia mengungkapkan kebenaran dari berbagai macam mitologi, mitos, kemudian juga suatu hal yang selama ini dianggap sebagai suatu yang dengan sendirinya benar, gitu ya. Suatu hal yang sakral tidak perlu digugat lagi, kemudian dibongkar sama dia. Nah, buku ini menjelaskan secara singkat perjalanan bagaimana proses yang berlangsung selama ini, banyak orang katakan sebagai konflik Israel Palestina, tapi sebetulnya terjadi adalah penjajahan Israel atas Palestina. Nah, dimulai ini yang menarik itu kata pengantarnya. Buku ini dibuat tahun 2024. Dia mempertanyakan tentang bagaimana publik internasional memahami persoalan serangan dari gerilyawan Palestina tanggal 7 Oktober 2023. Itu kan kemudian memunculkan korban lebih dari 1.000 orang Israel, yang dibalas kemudian dengan sangat brutal
dengan kemudian serangan balasannya ini memunculkan pada tahun 2024 itu, ketika buku ini dibuat, itu 30.000 korban manusia yang tercatat, dan sepertiga diantaranya adalah anak-anak. Itu dilakukan melalui metode-metode yang sudah berlangsung selama ini, mulai pengusiran, pembunuhan, terus kemudian sampai pada serangan, mengkondisikan kelaparan sebagai suatu senjata untuk melemahkan warga. Itu kan yang kemudian dirangkum menjadi satu kata genosida itu. Genosida. Nah, setelah itu kemudian yang dipertanyakan ulang, selama ini publik melihat bahwa yang bersalah itu adalah para gerilyawan Palestina. Dia telah melakukan terorisme. Fokus pada 7 Oktober 2023. Dianggap dimulainya dari tanggal situ. itu. Dimulainya dianggap dari situ. Padahal kalau kata Ilan Pappe, kita harus melihat dalam rentang waktu yang sangat panjang. Bagaimana proses terjadinya sehingga penjajahan Israel atas Palestina ini berlangsung sedemikian lama. Artinya jadi tidak fair kemudian ketika dilihat akar-akar awalnya adalah 7 Oktober 2023. Jadi dia mau lurusin bahwa sebenarnya awalnya itu bukan dari situ. Akarnya itu bukan itu, ada lagi jauh ke belakang. Karena misalnya kalau ditarik lagi ke belakang, bagaimana misalnya berhubungan dengan peristiwa Nakba 1948, ketika warga Palestina itu diusir 90% loh. 90% warga Palestina diusir dari tanahnya sendiri, dan mereka harus kemudian mengungsi di banyak tempat di negara-negara Arab seluruh dunia, dan sebagian juga mengungsi kemudian di Gaza dan West Bank gitu kan, di barat, sehingga kemudian wilayah tersebut juga kata Pape adalah the biggest prison in the world gitu. Jadi menjadi penjara terbesar pengungsian tuh. Nah, diuraikan sama Pape, bahkan lebih jauh dari itu kita harus melihat terkait dengan riwayat Zionisme itu sendiri. Nah, buku ini menjelaskan soal itu, mulai dari abad 19 gitu kan. Nah, Pape bilang gini, kalau berangkat apakah sebetulnya yang mendorong kemunculan dari Zionis gitu. Pertama, memang betul tidak bisa dipungkiri itu berhubungan dengan bagaimana masyarakat rasialis yang berlangsung di Eropa itu menempatkan warga Yahudi, terutama di Eropa Timur dan di berbagai negara Eropa yang lain, itu kan, itu sebagai bukan bagian dari mereka. Gitu. Jadi mereka adalah part of Europe, yang jadi they were part of Europe that had no part. Jadi mereka adalah bagian dari Eropa yang tidak pernah ditempatkan sebagai bagian. Maksudnya bagian dari Eropa tapi nggak pernah diakui, nggak pernah diakui sebagai bagian itu sendiri. Iya, lu gue gitu. Bukan, kalau itu masih mending. Kalau lu gue, lu gua karena lu bukan gua, lu nggak layak hidup bareng sama gua. Nah, gitulah kira-kira. Jadi si gue ini kecucuan banget rasanya ya. Nah, gitulah. Akhirnya kemudian ada dipersekusi, ada yang diusir, ada yang dibunuhin, teman-teman itu berabad-abad sebetulnya. Dan kemudian sampai abad 19 gitu kan. Jadi pencarian tempat untuk mereka hidup dan berlindung ketika di negerinya sendiri, di wilayah Eropa sendiri tidak mendapatkan tempat sebagai warga yang layak, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian pendorong kedua, nah ini yang jadi persoalan dari Israel ini adalah kemudian kemunculan tren nasionalisme yang muncul di Eropa abad ke-19 gitu. Jadi kalau kita ngelihat sejarah Eropa,
itu ada dua babakan sejarah tentang nasionalisme. Babakan sejarah pertama itu Revolusi Prancis 1789 dan perkembangannya yang memunculkan kebangkitan demokrasi, yang mana kemudian nasionalisme itu menjadi babak pembuka bagi demokratisasi kewargaan, hak-hak warga negara gitu kan, hak asasi manusia lah. Itu ikatan itu wajah yang bisa dikatakan pencerahannya lah itu nasionalis. Tapi kemudian pada abad ke-19 akhir, karena krisis ekonomi, karena konflik sosial segala macam, muncul perspektif nasionalisme yang sempit gitu kan, yang kemudian menekankan pada ya lu sebagai bagian, kalau bangsaku di Eropa itu harus ada kesamaan ras gitu kan, kesamaan hal-hal yang sifatnya kultural gitu kan. Terus juga selain itu misalnya penentuan siapa yang bagian member of nation dan siapa yang bukan. Nah, dalam setiap penentuan itu Yahudi itu selalu digaris sebagai bagian di other yang berbeda dengan kita gitu kan. Nah, akhirnya karena persoalan tadi, maka kemudian mulai tuh kalangan Yahudi menempatkan, sebenarnya abad 19 itu adalah awal sejarah dari Yahudi menempatkan dirinya sebagai etnis, sebagai nation yang berbeda gitu. Nah, mereka kemudian corak nasionalisme Zionis itu mereplikasi mengulangi model pembentukan nasionalisme yang ada di Eropa gitu, yang sifatnya kemudian rasialistik gitu, menentukan batas kategorisasi yang lain itu warga kulit putih yang ras gini, kalau itu kan Eropa kan begitu. Nah dalam penentuan itu baik mitos asal usul ras gitu kan, dan penentuan siapa yang dirinya dan bukan itu ditentukan salah satunya kemudian misalnya mereka menggunakan penjelasan-penjelasan yang muncul di kitab suci sebagai pijakan dari pembentukan nasionalis mereka, sampai kemudian gitu sebetulnya konstruksinya banyak, sampai kemudian muncullah sebetulnya menempatkan tanah Palestina sebagai tanah air mereka itu, atas dasar dari kebangsaan tadi. Jadi penentuan rumusan kebangsaan tadi yang disebut-sebut tanah yang dijanjikan itu. Nah itu kan bahasa kitab suci ya. Nah kemudian sebetulnya kalau kitab suci bilangnya kan Holy Land, tanah suci. Nah ini bangsa, suatu yang sebetulnya baru. Bangsa itu kan temuan abad modern sebetulnya. Nah itulah akhirnya kemudian tidak hanya merumuskan tentang bangsa itu kan dari Zionisme itu sebagai tanah tempat ini, sampai merumuskan soal di dalamnya di bumi Palestina ini harus terbentuk otoritas politik eksklusif, bukannya sebagai tanah dari bangsa Palestina, bangsa Zionis, tapi juga menjadi negara gitu, otoritas politik eksklusif bagi kaum Zionis. Nah ini problematis di situ. Jadi intinya dia sebenarnya mau bikin negara, tapi dia nggak punya wilayah sebenarnya. Nah dia mau bikin negara. Nah ini kan persoalannya itu tanah kan nggak kosong, ya kan? Ada macam. Nah akhirnya munculkan dogma baru, ya kan? Land for the people, land without people, for the people without land. Nah itu kan dogma itu kan. Itu doktrinnya siapa?